Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malamnya matang lebih kitanya umur panjang waras pikiran sehingga untuk melangkah ke tempat yang berbahagia. Selanjutnya tak lupa pula salawat beriring salam. Marilah sama-sama kita sanjung sedikan kepada alam tak lain dan tak bukan iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Dari alam kemegahan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Selanjutnya tak lupa pula penghormatan saya kepada Bapak Kecil Tunku Ibu Perangkat Desa dan seluruh jajarannya. Dan saya hormati kepada Dewan Juri yang akan menilai kami pada suatu saat nanti. Dan saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, umi-umi, cucu-cucu yang telah berhadir pada malam yang sangat mulia ini. Selanjutnya yang terlebih istimewa penghormatan saya kepada santriwan-santriwan dan santrini santriwan. Berbagai oleh berkumpul, berbuat lanjut bergahabat. Lebih delay, tuan lagi maaf, mungkin jatuh nak kata-kata kekurangan kejanggalan kurang sopan. Mungkin nak kata-kata bersinggung perasaannya terlebih delay, tuan lagi maaf. Adapun yang ini saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkatnya yaitu mengenai salat. Adapun ayat yang tertulis dalam Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Hadirin hadirat ibu bapa sekalian yang saya hormati. Telah kita simak bersama dalam ayat tersebut kita disuruh untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakannya maka dialah yang mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya dialah yang meruntuhkan agama. Salat adalah suatu amal ibadah yang diwajibkan kepada setiap umat muslim. Salat adalah merupakan ibadah kita dengan kata lain iaitu ibadah zuhur. Maka ibadah zuhur berat. Maka ibadah menang. Karena kurangnya dekat kalau guru yang tinggal sembahyang termasuk berdoa. Adapun banyak sekali perbedaan sembahyang dengan ibadat yang lain. Ibadat puasa kita lakukan silakan dangdang, silakan duduk, silakan Ibadat jaga kita lakukan silakan duduk, silakan kengkeng. Tapi
ibadah sembahyang. Aku maksudkan cincin. Menanti dari segi penurunannya, dari segi penerimaannya. Ibadah puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril di bumi. Ibadah haji diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril di bumi pula. Sedangkan ibadah sembahyang langsung diajak Rasulullah ke langit yang ketujuh langsung berhadapan dengan Allah, iaitu diajak sembahyang 50 waktu. Singkat apa singkat cerita, kemudian Rasulullah kita kurung sampai 5 waktu turun ke malam tu kita nyoba bantu. Dumnan jenuh, dumnan beda sembahyang ibadah yang lain. Waktu bertanya orang yang gampang-gampang tak tinggalkan sembahyang. Padahal tertinggalkan sembahyangnya adalah dosa besar. Dosa besar termasuk masih mampu mengundang bala. Mungkin ia keluar tsunami berdosa. Menanti dari segi pengajian, perbedaan urut-urut Aceh Cina dengan urut Aceh awal. Urut-urut Aceh awal, waktu malam, waktu ajar, rumah yang nak Cina dari rumah ke rumah adalah urut-urut Quran. Cina lalai dengan Quran. Urut-urut Aceh awal, orang ajak muslim lah yang nak Cina, urut-urut mudala'i, urut-urut berzikir. Pokoknya urut selalu dalam keadaan beribadat kepada Allah. Beda dengan Aceh Cina. Setelah lampu-lampu listrik yang menyebar di seluruh wilayah pelosok-pelosoknya Nanggok Aceh, Hanalai, Suklah yang nak dengar dari rumah ke rumah adalah musik-musik hiburan, filem-filem sinetron. Tajak rumahnya lagunya, tajak rumahnya lagu je. Macam film yang haji lagu ketiga, lagu barat. Bye, yang lagu pengoy, dengar jawab. Tajak rumah lain, kalau lagu India tu mah Puju, kapatku keke apsu ko di boleh na. Hum boleh jole. Mar jana nahi ta jole na. Jole na. Urang Quran tu ko pa kan law adanya urang Quran di dua yang kedua yang kapteu. Jadi lem sure aku ngomong. Maka kawan bantumu. Betul lah. Oleh karenanya sedang memukah orang yang anzaling sedang memukah jamun. Burung Aceh orang yang anta banding burung Aceh jamun. Berasa pada oleh Allah tsunami berasa. Mungkin balanya karena dirasa di bangsa dan nanggro-nanggro yang lain. Berarti terjawablah sudah maksiat mampu mengundang bala dan perlu kita garis bawahi ibadah kubur maksiat menang kepada bala. Seperti itu. Jadi nak bertanya, masjid mampu mengundang bala bahkan tsunami berasa di Puteri di Inggris. Kan tempat lewatnya kepada orang Aceh. Masjid mampu mengundang bala bahkan tsunami berasa di Puteri di Perancis di Amerika. Kan lebih bagi lewatnya kepada orang Aceh. Menyonau tu, tanya lagi yang mesti tak jawab masa bodoh pertanyaan. Jika orang pungoy lakukan kesalahan, melanggar undang-undang, nak kena hukuman ni. Apakah karena pungoy? Ada pi urut pungonya kena hukuman ya urut hukum urut pungoy tak betul. Menanti urut kafir Inggris kagak anggap ya Allah urut pungoy. Urut kafir di Perancis di Amerika kagak anggap ya Allah urut kena waras. Sedangkan di kita nyawa Aceh gak anggap ya Allah urut waras. Cuma katanya pada pungoy ada. Nah, kapten berkantin. Nah, 5 perkara yang menyebabkan bencana. Yo hati nanti mak juga pukul balanya akan terjadi pukul bencana yo kan ayo rasakan. Yang pertama, manakala timbangan kurang, ceng hanale betul, istilah Allah ubi bala gagal paling. Ceng hanale betul. Urung pulau makaya, urung bekas saka, urung pulau ini makan kadang dia tu pulau lebih murah dibanding kedai yang lain. Oh dapat ijazah tak perlu pancing kan 1 kilo curang. Toke-toke blau biung, toke-toke blau pinyung, toke-toke blau coklat. Dirawal dengan pun tanya, di blau pinyung kita tanya, di blau coklat kita tanya. Oh di pulau saja ni, kosnya 50 kilo. Yang dikira 25 kilo sudah. Ataupun 20 kilo. Sekilo tu apa? Kau kumpang. Apa-apa ni dia tu kilo. Kita kaya dalam dalam kata ya. Kamu itu ada lewat tu. Kita kewatunya di kolam ada lewat tu.
Kita kewajiban di kolam lebih kuat. Pepati saling kokoh lah. Maka terjadilah